Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu orang berdosa ini. Bungkus hamba-Mu Tuhan dengan jubah kebenaran-Mu, sehingga Engkaulah yang berbicara lewat hamba-Mu ini. Urapi kami semua, serami hati pikiran kami, agar kami dapat menyerap dan mempraktikkan pelajaran yang kami dengar pada pagi ini dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami persembahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, shalom saudara-saudara. Selamat pagi. Terima kasih atas semangat pagi pada pagi hari ini, di mana kita telah beristirahat, ya, disegarkan bagi yang beristirahat. Tapi ada juga yang tidak bisa beristirahat, ya, tetap sibuk, dan ada juga saat-saat stres, ya. Namun kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, oleh karena Tuhan mengaruniakan kesehatan buat kita, boleh kita datang kembali untuk bekerja pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita pada pagi ini, dalam ibadah 10 hari berdoa, ya, bagi umat Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Baik, judul pelajaran kita yang ke-6, ya, nggak salah saya, yang ke-6, anugerah pertobatan. Dikatakan di dalam ayat inti pada pagi hari ini, dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kata kunci buat kita pada pagi hari ini, rendahkanlah dirimu. Ini inti pelajaran setelah saya baca pelajaran kita ini, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dan kalau kita atau di dalam pengalaman kita sehari-hari sebagai pelayan Tuhan, saya melihat seperti pendeta, ya, pendeta itu gengsinya tinggi, saudara-saudara. Betul nggak, pendeta kapitan? Gengsinya tinggi. Tetapi kalau kita perhatikan, lebih tinggi gengsi seorang guru. Seorang guru tidak mau disalahkan, apalagi di hadapan siapa? Dia selalu benar. Jadi gengsi seorang guru itu sangat tinggi. Mengapa? Saya pernah sebagai guru, jadi saya tahu, ya. Jadi sebagai gembala ada pengalaman, sebagai guru juga ada pengalaman, ya. 3 tahun saya sebagai guru, saudara-saudara, ya. Jadi ya, sebagai guru ada enaknya, ya. Dan saya waktu sebagai guru sangat berusaha bagaimana saya bisa dekat dengan siswa. Itu sebabnya waktu saya guru itu siswa itu sangat dekat sekali, seperti bersahabat kami. Jadi kalau saya datang melayani satu gereja di Jakarta ini, kalau bertemu dengan mereka, waduh, baik wanita pun dipeluknya saya, bergantung langsung sampai mau jatuh, ya, karena puluhan tahun tidak ketemu, ya, dari satu gereja itu, langsung bergantung di peluknya, katanya. Nah, karena begitu dekatnya kami dulu.
Jadi salah satu kemarin saya katakan di Cibubur, murid saya ada Leroy Papahan, ya, Sempi Nebaho, Lenny Siburian di Surabaya, istri seorang pendeta. Ada lagi Haloho di Sumatera Tengah, dia Sumatera Tengah, pendeta. Ada banyak pendeta mereka. Ada banyak pendeta. Oke. Jadi perasaan pengalaman seorang guru itu walaupun hanya 3 tahun, saya rasakan, saudara-saudara. Ya. Itulah yang akan kita pelajari, ada pengalaman seorang guru di sini, ya, yang luar biasa, saudara-saudara. Dikatakan di sini ada seorang guru bernama Tuan G. Ya. Guru ini guru yang sangat dihormati, dikatakan di sekolah kita, sekolah yang berasrama di daerah Pebukitan Washington Timur di Amerika Serikat. Ya. Guru ini atau Tuan G ini mengajarkan, dikatakan prinsip membaca, ya, membaca. Jadi bukan hanya membaca, tetapi dikatakan juga apa? Mata pelajaran menulis. Lalu ketiga, matematika dan keahlian kejuruan, ya. Dan juga praktek dasar kehidupan apa? Kristiani. Jadi bagaimana kehidupan seorang apa? Kristen itu setiap hari. Jadi inilah pelajaran yang diberikan oleh guru Tuan G itu. Dan juga rupanya di sekolah itu juga diajarkan, ya, bukan hanya pelajaran Alkitab, tetapi juga diajarkan pelajaran bagaimana berkhotbah. Jadi ada ilmu apa? Berkhotbah, ya, di pertemuan-pertemuan penginjilan, dikatakan. Jadi ya boleh ini mungkin KKR kecil barangkali, ya, tapi di pertemuan atau di grup, ya, pertemuan-pertemuan penginjilan, dan juga dikatakan mengajar sekolah sahabat, ya. Jadi bagaimana mengajar sekolah sahabat juga dipelajari, mengajar sekolah sahabat yang baik dan melakukan jangkauan apa? Keluar. Jadi saya lihat ini mereka juga menerapkan, ya, fungsi daripada apa? Sekolah sahabat, ya, yang selalu kita tekankan. Jadi Tuan G ini dikatakan sangat bahagian, sangat penting di dalam sistem pendidikan kita yang ada di sekolah itu. Lalu Tuan G ini dikatakan memberikan buku pegangan dalam mengajar di kelas itu dari buku apa? Kebahagiaan Sejati, ya. Dan menggunakan metode yang praktis, ya. Metode yang praktis untuk dikatakan memberikan kesan pada pikiran para siswa tentang kesederhanaan apa? Injil. Artinya bahwa Injil itu harus dipraktekkan di dalam kehidupan apa? Sehari-hari. Nah, itu yang dia tekankan, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, ya, sebagai doktrinal, tetapi bagaimana mempraktekkan pelajaran yang didapatkan di sekolah itu, ya. Jadi itu yang dia ajarkan rupanya di sekolah, tetapi bukan hanya dia sampaikan kepada siswa, tetapi guru ini juga menghidupkan di dalam apa? Kehidupannya. Itu sebabnya dia dikatakan seorang guru yang apa? Yang dihormati, ya, yang disenangi di sekolah itu, karena tentu praktek di dalam apa? Kehidupannya.
Kita juga saya kira saudara-saudara, kita belajar firman Tuhan bukan hanya sekedar ilmu teologis yang harus kita pahami, tetapi harus diimplementasikan di dalam kehidupan. Itu yang penting, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan. Ya, ada banyak bahkan kita juga sebagai pelayan, tidak usah kita pendeta munafik ya. Bisa kita munafik. Kita paham, kita tahu tentang firman Tuhan, tetapi kita tidak mengimplementasikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bahkan dikatakan firman Tuhan yang kita sampaikan itu sangat berkuasa kalau itu kita hidupkan. Tetapi firman Tuhan yang kita sampaikan itu kalau kita tidak praktekkan, kita tidak implementasikan, kita tidak hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu hanya teori belaka saja. Hanya ilmu pengetahuan. Sedangkan yang dipentingkan adalah ilmu yang diterapkan, yang praktis, yang dipraktekkan di dalam kehidupan. Contoh, kita mengatakan, kita harus memiliki kasih, tetapi dalam hidup kita tidak ada kehidupan yang menerapkan kehidupan kasih. Ya, bohong tuh Pak Sagala ya, Palmer ya. Iya, bohong. Harus terlebih dahulu kita hidupkan dalam praktek kehidupan kita. Kehidupan praktis dikatakan di sini. Itulah yang kita harus lakukan. Seperti itulah yang ditanamkan oleh guru Tuan G ini ke dalam pikiran anak-anak didik yang dia bina di mana? Di sekolah tersebut. Lalu kemudian Tuan G ini dikatakan mengajarkan juga agar mereka dapat meraih prinsip-prinsip tentang bagaimana berjalan bersama Yesus, ya, berjalan bersama Yesus, dan juga tinggal di dalam Dia, di dalam siapa? Yesus tiap hari. Nah ini, jadi berjalan bersama Yesus, tinggal di dalam Yesus, ya, setiap hari. Saya kira ya inilah inti kehidupan Kristiani. Ya ini inti kehidupan. Kalau kita berjalan dengan Yesus, tinggal dengan Yesus, artinya kita satu dengan di Dia. Dia di dalam kita, kita di dalam di Dia. Sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang praktis, yang menghidupkan kasih seperti siapa? Kehidupan Yesus. Jadi dengan demikian orang lain akan melihat Yesus di dalam diri kita. Nah ini, kalau sudah seperti ini, orang akan melihat Yesus dalam diri kita, akan tercermin itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah berjalan dengan Yesus, tinggal di dalam siapa? Yesus. Ya. Dan ini dikatakan akan merupakan kesaksian yang penuh kuasa. Ya. Kesaksian yang penuh kuasa, bukan kata-kata. Ingat, bukan kata-kata, tetapi kesaksian lewat kehidupan kita, yang juga dapat merubah orang lain ketika mereka melihat kehidupan kita. Jadi inilah yang ditekankan guru Tuan G ini, ditanamkan, dikatakan ke dalam pikiran para siswanya
Dan pentingnya, lanjutkan, memulai hari bersama siapa? Kristus. Memulai hari. Nah, ketika kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Inilah saatnya memulai hari di dalam siapa? Kristus. Ya. Ketika bangun pagi, kita bagaimana kita memulai hari bersama dengan siapa dikatakan? Kristus. Ya. Dan juga dikatakan serahkan diri kepada Tuhan pada pagi apa? Hari. Ya. Saya tidak tahu apakah kita begitu bangun langsung beranjak dari apa? Tempat tidur. Saya kira kita secara umum kita apa? Berdoa. Tetapi sebenarnya yang terpenting kita membangun hubungan pada Tuhan di pagi hari secara personal, bukan ibadah apa keluarga. Di luar ibadah keluarga, kita harus ambil waktu yang teduh bersama dengan Tuhan, menyerahkan diri kita secara personal kepada Tuhan. Itulah memulai hari di dalam siapa? Kristus, ya, memulai hari bersama dengan Kristus, menyerahkan diri kita pada hari. Jadikanlah ini dikatakan tugasmu yang pertama, ya, tugasmu pertama. Biarlah doamu seperti ini dikatakan dalam bacaan kita ini. Ambillah aku, ya Tuhan, jadilah milikmu sepenuhnya. Gunakanlah aku hari ini berbakti padamu. Tinggallah dalam aku, dan biarlah semua pekerjaanku dikerjakan di dalam Engkau. Waduh, bagus sekali ya, bagus sekali. Setelah saya kira kalau masing-masing kita melakukan ini, sungguh sangat baik, dan surga bergembira melihat kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita praktekkan ini dalam kehidupan kita, sungguh ya, luar biasa. Ya, dan saya kira kita akan memiliki kuasa, ya, memiliki kuasa sebagai pelayan Tuhan. Baik, kemudian dikatakan Tuan G ini juga rupanya bukan hanya memberikan pelajaran Alkitab yang praktis, tetapi juga dia memberikan mata pelajaran bertukang, ya, bertukang kayu, ya, bagi anak laki-laki kelas 9. Kalau pelajaran Alkitab dia sebutkan di kelas 11. Kalau kelas 11 itu kelas 2 SMA kalau di Indonesia, ya. Kelas 9 itu SMP kelas 3. Nah, itu. Jadi dia juga memberikan pelajaran sebagai bertukang kayu. Jadi sama ini seperti sekolah nabi-nabi pada zaman apa? Dulu. Yang lama. Cuma sekarang ini saya lihat di sekolah kita yang berasrama tidak lagi dilakukan hanya apa itu, ya bukan pendidikan apa, bekerja di taman dibuat apa itu namanya itu, ya, ya itu dia. Jadi pelajaran bertukang ini tidak ada. Ya memang ada tempat bertukang di sekolah kita di maintenance, tapi itu untuk apa? Untuk dapat gaji, ya. Ini student labor itu, ya. Jadi ini ada diberikan pelajaran bertukang. Dan pelajaran ini dibagi dua. Yang pertama dikatakan dengan teori. Jadi mereka belajar teori dulu, ya sangat bagus. Setelah teori, lalu pelajaran yang kedua mereka masuk untuk apa? Pelajaran praktek. Jadi satu ketika mereka sedang belajar praktek ini, ada anak-anak dikatakan bermain-main di tumpukan apakah? Kayu.
ya, bermain-main. Lalu guru Tuan G ini berusaha mengatakan jangan bermain di situ, artinya melarang lah. Nanti ada kayu yang jatuh sangat berbahaya kepada orang lain. Kira-kira itulah nasihat. Anak-anak itu terus bermain, ya. Mereka terus bermain. Saudara-saudara, lalu Tuan G ini berusaha datang mendekati anak-anak yang sedang bermain itu untuk memberitahukan kepada mereka agar tidak bermain di situ. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya. Ketika itu Tuan G ini dikatakan mengangkat satu benda atau barang, ada kayu yang jatuh kemana? Ke kakinya. Lalu dia berteriak kesakitan, lalu berjingkrak dia dikatakan kesakitan. Saya dapat bayangkan bagaimana sakitnya penderitaan dia. Saya pernah mengalami hal yang sama ketika tahun berapa itu ya? Tahun 2002 ya, 2003 itu ya. Kami ada renovasi rumah kecil-kecilan. Lalu ada tukang bekerja. Ketika saya datang melihat tukang ini, ada kayu rupanya, saya nggak perhatikan, didirikan di tembok, disandarkan begitu. Kayu itu jatuh, pok, kena di kaki saya. Langsung seketika kaki saya ini apa? Bengkak, gobung. Tahu gobung, saudara-saudara? Jadi bukan bengkak sedikit, bengkak besar gitu, gobung. Jadi, aduh, kesakitan. Saya berteriak, menangis saya, saudara. Saya menangis, betul-betul menangis. Berteriak, aduh. Ya begitulah saya juga, aduh. Sampai tukang-tukang datang itu. Saya dibawa ke rumah sakit, saudara-saudara, di Rongsel. Tidak ada yang patah. Kasih obat, tidak sembuh. Lalu saya pergi ke guru singa. Siapa yang tahu guru singa? Hah? Kalau kelapa. Enggak sembuh juga. Aduh, saya paksa saya harus pakai apa? Tongkat berjalan. Ada anggota kasih tongkat sama saya. Sampai anggota kasih tongkat, ya, supaya saya bisa Pak Pahan dari Pak Pahan kasih tongkat. Saya bisa berjalan. Lalu saya nggak menderita, saudara-saudara. 1 bulan tidak sembuh. Waduh, saya tidak bisa bekerja. Lalu ketika itu ada pertemuan pendeta di Unai. Apa itu pertemuan 5 tahunan minister konsilian di Unai ya? Jadi saya datang pakai tongkat, saudara-saudara. Pendeta Henok Huta Barat melihat, kenapa? Lihat kakinya ditimpuk kayu. Oh, gampang katanya. Nanti malam saya datang ke ruangan pendeta, di kamar berapa? Saya kasih tahu, benar, beliau datang. Tapi saya sudah hampir mau tidur, sudah kesal saya juga menunggu nggak datang ini pendeta, nggak datang. Tapi akhirnya datang, sudah mau tidur, saudara-saudara. Apa yang beliau lakukan? Beliau bawa arak aktif di toples, gitu ya. Dia nggak bawa dari Jakarta, dicari dari mana itu ada di situ, ya. Lalu diaduk dengan air, saudara-saudara. Saya sebelumnya sudah disuruh beli plastik yang bungkus makanan itu, ya seperti bisa dilem gitu kan, sama kain kafan itu, khas ya, bukan kafan ya, oke lah, oke. Jadi beliau gipsum, seperti di gipsum lah kaki saya ini kaki kanan ini, seperti di gipsum ya, dengan arang itu basah betul. Jadi bukan sedikit, jadi bawah semua di gipsum itu, lalu dibalut dengan kain kasa ya, dibalut, baru dibalut lagi dengan plastik yang menutup makanan itu supaya tidak ada angin. Tidak boleh katanya ada oksigen masuk.
Ya, dibalutnya sampai ke sini, betul-betul. Saudara-saudara, waktu tidur, saya rasakan kaki saya itu enak sekali, adem. Biasanya nyut-nyut dan panas itu kan, sakit itu. Itu adem sekali, enak seperti dingin kaki saya itu. Oh, saya nyenyak tidur, nyenyak sekali. Saudaraku, pada waktu bangun pagi-pagi, saya turun ke kaki saya bisa jalan tanpa tongkat. Ajaib, saudara. Bisa jalan saya, tapi ada gini lah, ada apanya ya, tidak normal, tapi bisa saya jalan. Tadinya harus pakai tongkat, begini saya bisa jalan gitu. Aduh ya, saya pikir gitu kan. Saya buka, saudara-saudara, itu saya bersih, kaki saya itu kempes. Haleluya, puji Tuhan. Yes, kempes, saudara. Tadinya bengkak sakit, sekarang sejak itu saya langsung mulai pagi itu saya lepas tongkat sampai sekarang. Jadi makanya saya dapat merasakan, saya tepat sekali pengalaman guru ini dalam pengalaman saya ya, baik juga bertukang ya. Jadi berteriak dia, kesakitan, lari dia ke kantor. Lalu di sana dia, waduh, apa yang dikatakan sana? Ya, dia dikatakan pada waktu itu anak-anak itu apa? Tertawa, menertawakan. Mereka nggak apa, lucu. Bayangkan guru begitu, katanya ditertawain mereka. Ya, ditertawain guru itu. Guru itu marah di hatinya. Ya, kesal dia, marah, ya. Tetapi dikatakan, sementara dia di kantor itu berteriak juga kepada Allah, dia katakan, saya gagal. Kenapa dia bilang gagal? Mungkin ada juga kesadaran dia karena marah itu ya. Saya gagal, Tuhan. Saya tidak dapat mengajar lagi. Jadi perkataan dia. Tadinya dia seorang teladan ya. Kok sekarang tiba-tiba marah? Ya, saya gagal. Tuhan dikatakan. Tapi dikatakan perlahan-lahan rahmat yang lembut dan belas kasihan Yesus menghibur hatinya, lalu membawa kepada pertobatan. Ya, bawa kepada pertobatan. Saudara-saudara, sering dikatakan dia sering menuntun untuk memikir-mikirkan kesalahan-kesalahan dan kelemahan mereka sendiri, dan demikian menceraikan mereka dari Kristus. Setan berharap memperoleh kemenangan. Jadi dalam kondisi seperti itu, dia merasa ada kesalahan, dia pikir-pikirkan, direnungkan kesalahannya itu. Ada juga orang demikian ya. Jadi itulah yang dia rasakan ketika itu. Lalu saudara-saudara, sementara dia dikatakan berdoa kepada Tuhan ya, secercah bisikan datang kepadanya, kamu tidak dapat seharian di kantor ini, kamu harus pergi dan katakan kepada para siswa bahwa kamu salah menjelaskan tentang aku melalui tindakan. Tadinya dia seorang yang baik, tapi karena kasar dia ketika mendapat keadaan. Jadi dalam keadaan bagaimanapun jangan kita berubah. Dia berubah tiba-tiba, kasar kan? Jadi pergi, kata Tuhan. Lalu saudara-saudara, puji Tuhan, dia kembali menemui murid-murid itu dengan rendah hati. Lalu dia meminta maaf ya. Dia minta maaf. Dia katakan seperti ini,
Dengan rendah hati dia kembali kepada siswa-siswa tadi yang sedang berdiri di luar dan sedang mempersalahkan diri mereka. Jadi rupanya para siswa itu juga merasa apa? Bersalah, ya. Oleh karena telah menertawakan guru Tuan G itu, ya, yang sedang apa? Marah-marah, ya. Lalu beliau katakan begini, saya tidak menyatakan Yesus kepada kalian hari ini, dan saya mohon maaf. Kata Tuan G, dia minta maaf kepada siapa? Murid-murid. Ini yang sulit dari seorang apa? Guru. Kita juga sebagai pelayan. Sulit kita merasa apa? Sering kita merasa diri kita yang lebih benar, yang lebih tepat, ya. Susah kita untuk minta maaf pada orang lain, ya. Sekalipun itu kesalahan kita, apalagi kesalahan apa orang lain. Ini suatu. Jadi pelajaran ini menegur kita pada pagi ini, agar kita meniru seperti Tuan G ini, datang minta maaf di dalam kesalahannya yang sudah memarahi murid-murid itu, yang sudah kasar di dalam perkataannya. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Ya, anak-anak tersebut dikatakan berusaha menenangkan Tuan G dengan berkata, tidak apa-apa. Semua orang juga begitu. Itu normal, kata siapa? Siswa itu. Tidak apa-apa, Pak Guru. Ya. Lalu saudaraku, yang paling membanggakan hati guru itu, dan saya kira kita juga setelah membaca pelajaran ini. Rupanya sebelumnya guru ini sudah memberikan tugas, ya, membaca dan memberikan report. Jadi ada reading report ini, ya, dari buku Kebahagiaan Sejati, ya, mengenai penyerahan diri, ya. Lalu pada waktu kelas berikut dia minta siswa itu mengumpulkan tugas mereka, ya. Mereka datang mengumpulkan. Seorang siswa dikatakan datang menyerahkan tugasnya ke depan. Pada waktu siswa ini menyerahkan, mata Tuan G ini, guru itu, melihat reading report yang dibuat oleh siswa tersebut itu, matanya tertuju kepada tulisan yang ada di reading report itu dengan kata-kata sebagai berikut. Pengharapanmu bukanlah di dalam dirimu, melainkan di dalam siapa? Kristus. Waduh. Satu kalimat itu dikatakan adalah yang dibutuhkan oleh siapa? Guru itu. Luar biasa, saudara-saudaraku. Dan kemudian berapa waktu kemudian, ya, ini siswanya ini sudah bekerja, sudah berkeluarga, sudah punya anak. Guru Tuan G ini menerima sepucuk surat. Banyak salah satu siswanya yang tadi yang menyerahkan tugasnya, yang guru itu melihat di reading report itu, pengharapanmu bukanlah di dalam dirimu, melainkan di dalam Kristus. Orang itulah yang mengirimkan surat kepadanya. Saya mau baca, ya, tulisan yang terakhir, katakan, bertahun-tahun kemudian dia menerima sepucuk surat dari salah satu siswa tadi. Saya tahu Anda tidak bangga dengan tindakanmu waktu itu di kelas pertukangan kayu. Itulah isi surat itu. Tetapi saya mau Anda tahu bahwa teladanmu dalam merendahkan dirimu
dan membuat hal menjadi benar, meminta maaf kepada kami, berbicara dengan lantang ke dalam hatiku. Jadi perkataan minta maaf itu dikatakan berbicara lantang, ya, dalam hati siswa itu. Lalu dia lanjutkan, sekarang saya adalah seorang ayah. Berulang kali saya memohon maaf dari anak-anak saya kalau saya melakukan kesalahan, dan karena teladanmu itu telah menolong saya menjadi ayah yang lebih baik. Amin. Rupanya teladan yang simpel yang dilakukan, mau minta maaf, ya, menolong, menggugah hati orang, merubah orang lain, dan meniru teladan guru itu. Saya selalu katakan kalau saya ambil bagian mengenai pendidikan anak, katakan ini, pendidikan yang terbaik buat anak adalah keteladanan orang tua di dalam hidupnya, di dalam keluarga. Karena itulah yang akan dilihat, disaksikan oleh anak-anak setiap hari dalam keluarga, dan kelak anak itu akan meniru teladan orang tua itu, dan kita akan menjadi idolanya. Sebagai kalimat terakhir, saya akan bacakan untuk menutup. Kita harus sering bertelut dan menangis di kaki Yesus karena kekurangan dan kesalahan kita. Namun demikian, janganlah putus asa. Andai kata kita dikalahkan oleh musuh, kita tidak ditinggalkan dan ditolak Allah. Tidak. Kristus yang ada di sebelah kanan Allah juga mengadakan perantaraan bagi kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.